Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radiatul Rahmah. Saya dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Fakultas Studi Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Ibtidaiyah yang diampu oleh Ibu Sarikumala SPDI MPD. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Maulana Malik Ibrahim. Simak saja penjelasannya berikut ini. Biografi Maulana Malik Ibrahim. Sunan Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gersik. Berasal dari Kashan, Persia. Ia dikenal dengan nama kakek bantal. Silsilah keturunannya tersambung dengan Nabi Muhammad SAW melalui Fatimah Az-Zahra radhiyallahu an dan Ali bin Abi Thalib dari jalur Husain bin Ali radhiyallahu an. Pada tahun 1371 Masehi, Sunan Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa dengan saudaranya Maulana Mahpur, Sayyid Yusuf Mahrabi, dan 40 orang pengiring. Mereka datang ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam sambil berdagang. Desa Sembalo menjadi daerah yang pertama kali dituju, sebuah tempat dekat Desa Leran, Kabupaten Gresik, sekitar 9 km dari arah utara kota Gresik. Lokasinya tidak jauh dari makam Fatimah binti Maimun. Dalam menyiarkan agama Islam, Sunan Maulana Malik Ibrahim mula-mula dengan berdagang, membuka toko, menyediakan kebutuhan pokok masyarakat, dan menjualnya dengan harga murah, di dekat pelabuhan yang berlokasi di Desa Rumo. Melalui kegiatan dagang, ia dapat berinteraksi dengan berbagai kalangan, pelaku jual beli, pemodal, pemilik kapal, dan pihak-pihak yang terkait dengan aktivitas perdagangan. Ia juga belajar bahasa daerah untuk mempermudah komunikasi dan kelancaran dakwahnya, sehingga dalam waktu yang relatif singkat, Maulana Malik Ibrahim dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat, baik dalam menghadiri upacara-upacara perkawinan maupun acara-acara lainnya. Bahkan ia pun menjadi juru damai apabila menemui masyarakat yang berselisih. Berkat kesungguhan dan tanggung jawabnya menyebarkan Islam, ia dapat mendapat kepercayaan dari masyarakat. Dan berkat taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, satu demi satu mereka memeluk agama Islam. Dalam kesehariannya, Maulana Malik Ibrahim tidak menentang secara tajam agama dan kepercayaan yang dianut penduduk. Ia berusaha menyampaikan keindahan dan kebaikan yang dibawa Islam. Setelah merasa dakwahnya cukup berhasil di Desa Sembalo, ia pindah ke kota Gresik dan tinggal di Desa Sawo. Selang beberapa lama, ia mulai menyiarkan Islam ke kalangan istana Majapahit. Kemudian mendatangi Raja Majapahit dan menyampaikan kebenaran agama Islam. Tapi sang raja belum menerima ajakannya. Namun memberikan penghargaan dengan memberikan sebidang tanah di pinggiran kota Gresik yang kemudian dikenal dengan Desa Gapura. Di tempat inilah Sunan Maulana Malik Ibrahim membuka pesantren dan menyampaikan kebenaran Islam kepada masyarakat. Sunan Maulana Malik Ibrahim wafat pada hari Senin, 12 Rabiul Awal, 822 Hijriah atau 8 April 1419 Masehi. Tanggal wafatnya tertera pada prasasti makamnya di Desa Gapura, Kota Gresik, Jawa Timur. Peran Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Dalam melakukan dakwah Islam di daerah Gresik dan sekitarnya,
Sunan Maulana Malik Ibrahim mempunyai peran penting dalam mengembangkan Islam khususnya di Pulau Jawa, yaitu pertama, mengembangkan Islam melalui jalur perdagangan. Maulana Malik Ibrahim memulai aktivitas dakwahnya dengan berdagang di tempat terbuka yang berlokasi di Desa Rumo, dekat pelabuhan. Ia menyediakan kebutuhan-kebutuhan pokok dengan harga murah dan terjangkau oleh masyarakat. Pergaulannya yang didasari akhlak mulia, penuh keramahan, kesantunan, dan toleran dalam keseharian, menjadikan masyarakat mudah tertarik untuk memeluk agama Islam. Pilihan lokasi dakwah dekat pelabuhan berhubungan erat dengan aktivitas dagang yang berada di daerah pesisir pantai yang menjadi pusat kegiatan ekonomi. Dengan demikian, Maulana Malik Ibrahim banyak berinteraksi dengan para pedagang yang berada di wilayah Jawa dan daerah lainnya. Yang kedua, mendakwahkan Islam kepada keluarga kerajaan Majapahit. Setelah membentuk komunitas Muslim di Pesucinan dan berada dekat dengan daerah pelabuhan pantai utara Gresik, Maulana Malik Ibrahim berkesempatan menyampaikan dakwah Islam bersamaan dengan aktivitas perdagangan. Ia menyampaikan dengan penuh kesantunan dan akhlak mulia. Satu persatu pemeluk Islam terus bertambah dari hari ke hari. Setelah merasa dakwahnya berhasil di Sembalo, Sunan Gresik pindah ke kota Gresik dan tinggal di Desa Sawo. Dakwahnya pun merambah pada keluarga kerajaan Majapahit yang saat itu dipimpin Raja Brawijaya. Kedatangannya ke pusat kerajaan disambut baik, walaupun sang raja belum bersedia memeluk Islam, karena adanya hubungan baik dengan kerajaan dalam hubungan dagang. Maulana Malik Ibrahim diangkat menjadi Syah Bandar di Gresik dan diperbolehkan menyebarkan agama Islam di Gresik. Raja Brawijaya memberikan hadiah sebagai penghargaannya terhadap Maulana Malik Ibrahim dengan sebidang tanah di pinggiran kota Gresik. Tempat ini kemudian dikenal dengan Desa Gapura. Hubungan baik Sunan Maulana Malik Ibrahim dengan keluarga kerajaan dengan menunjukkan sikap santun, arif, dan bijaksana, mengantarkannya diangkat menjadi penasehat raja, serta menjadi guru para pangeran. Dakwah Maulana Malik Ibrahim kepada keluarga Raja Majapahit yang sedang mengalami masa kemunduran dibuktikan dengan adanya tulisan yang terukir dalam bahasa Arab, menjelaskan kedudukannya dalam keluarga kerajaan. Karena itulah dakwah Islam terus berkembang di berbagai kalangan. Yang ketiga, mendirikan masjid dan pesantren. Seiring waktu, masyarakat Gresik semakin tertarik memeluk Islam karena sosok Maulana Malik Ibrahim yang santun, dermawan, dan toleran. Kondisi ini mendorongnya membangun Masjid Pesucinan, kini dikenal dengan Masjid Maulana Malik Ibrahim, terletak di Desa Leran, Kecamatan Manyar, wilayah pesisir utara Gresik. Masjid Pesucinan selain sebagai tempat ibadah, digunakan juga sebagai tempat pembinaan mubalik, santri, dan masyarakat. Bahkan di tempat ini pula lahirnya pesantren pertama di Nusantara. Maulana Malik Ibrahim tidak hanya mengajarkan agama, tapi pengetahuan tentang teknik irigasi persawahan dan tambak yang bertujuan memajukan ekonomi masyarakat pesisir di sekitar pantai utara Gresik. Sikap positif dalam pribadi Maulana Malik Ibrahim. Dalam perjuangannya menyebar dan mengembangkan dakwah Islam, Sunan Maulana Malik Ibrahim menyampaikan ajaran Islam melalui sikap positif yang dapat diteladani, di antaranya, 1. Melakukan dakwah secara bertahap atau tadriji. Dalam dakwahnya, Sunan Maulana Malik Ibrahim mengajarkan agama Islam secara bertahap. Tidak ada ajaran agama yang diberlakukan secara mendadak. Semuanya melalui proses penyesuaian. Yang kedua, gigih dan tangguh dalam berdakwah. Kegigihan dan ketangguhan dalam menyebarkan agama Islam
terbukti dari perjalanan jauh, merantau dari tanah kelahirannya, Kasan, menuju tanah Jawa melalui jalur laut yang melelahkan. Yang ketiga, santun dan dermawan dalam berdakwah. Sikap ini ditunjukkan ketika berdagang dengan menggelar pasar murah dan selalu berbagi kepada fakir miskin. Kekayaannya diperuntukkan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, toleran dan selalu menjalin hubungan baik antar sesama. Hubungan baik yang ditunjukkan pada masyarakat luas dan penguasa Majapahit menjadikannya sosok guru yang dibanggakan dan menghantarkannya diangkat menjadi penasehat raja dan menteri kerajaan Majapahit pada masanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.